Shalom semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian dimanapun kalian berada. Selamat bertemu kembali dalam program Minutes of Change. Menuju perubahan menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa dan layak menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Hari ini saya akan berbicara tentang masa depan. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Kejadian 13 ayat 17. Bersiaplah, jalanilah negeri ini itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamu akan kuberikan negeri itu. Hampir semua orang ingin memiliki masa depan yang baik. Namun mereka enggan mempersiapkannya bagi masa depannya. Itu semua tergantung kepada diri kita masing-masing. Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Sebab hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk satu hari. Jangan menyalahartikan ayat ini. Pengertian khawatir itu berbeda dengan rencana. Jangan berpikir masa bodoh untuk hari esok. Firman-Nya selalu saling berkaitan satu sama lain. Jangan baca, kalau membaca firman Tuhan, jangan baca cuman kutip isi sepotong-sepotong isi Alkitab. Sebagian-sebagian aja begitu, itu tidak akan benar. Kita harus membaca secara keseluruhnya, secara rutin tiap hari. Maka hikmat dan pengertian kita akan bertambah-tambah. Dalam Amsal 19 ayat 20, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijaksana di masa depan. Memang masa depan ada di tangan Tuhan. Itu sebabnya kita tidak perlu khawatir akan hari esok. Namun tetap ada bagian kita, seperti membeli rumah dengan kredit bank, menabung untuk anak-anak sekolah, membuat rencana-rencana perjalanan, misalnya liburan, dan lain sebagainya. Semua itu harus kita, ada bagian kita juga untuk melaksanakan supaya terjadi di hari mendatang. Jangan kita cuma selalu mengandalkan Tuhan. Itu juga tidak benar. Sebagai manusia, kita juga harus mempunyai planning, mempunyai rencana-rencana di dalam kehidupan kita. Dalam Amsal 23 ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Masa depan itu tergantung cara kita mempersiapkannya. Jangan boros dalam keuangan, sebab Tuhan hanya mempercayakan kepada orang yang pandai dan bisa dipercaya mengelola keuangannya dengan benar. Sewaktu kita berkelimpahan, kita tidak perlu memboros-boroskannya. Kita tetap mempunyai rencana, apa yang kita harus keluarkan, ya kita keluarkan. Tapi apa yang tidak, kita tetap harus menabung. Jadi masa depan itu, semua itu tergantung kepada kita. Kita yang melaksanakannya, kita yang tahu. Jadi kita yang harus ikut memegang kendali itu. Jangan selalu mengandalkan Tuhan, apa-apa mengandalkan Tuhan. Itu juga tidak benar. Karena apa? Tuhan sudah memberikan kepada kita. Tapi kalau kita tidak bisa mengelolanya, kalau kita memboroskannya, bagaimana mungkin kita akan memperoleh hidup yang lebih baik. 2 Korintus 1 ayat 17. Jadi adakah aku bertindak serampangan dalam merencanakan hal ini? Atau adakah aku membuat rencanaku itu menurut keinginan sendiri sehingga padaku serentak terdapat ya dan tidak? Jangan hidup serampangan. Tuhan ingin kita disiplin dan teratur, terutama dalam soal uang. Jangan habiskan uang yang dipercayakan seenak udel kita.
Jadilah orang yang bijak, layak dan patut dipercaya. Maka Tuhan akan mempercayakan pada kita harta yang lebih banyak lagi. Kiranya dalam firman yang saya sampaikan pada hari ini, itu akan memberkati saudara-saudara semua dalam hal mengelola keuangan atau apapun juga, semuanya itu. Biar kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam renungan hari ini. Amin.